Kasih yang hangat. Elia tersenyum ke arah ibu mertuanya yang sedang berjalan mendekat. Tangannya bergerak menyeka keringat yang menetes di pipinya. "Sayang, kenapa kau berkeringat seperti ini?" tanya Leona bingung. "Aku baru saja berolahraga, Ibu Leona." "Olahraga?" Leona memperhatikan penampilan menantunya dari atas hingga bagian bawahnya. Dia merasa aneh, sejak kapan orang berolahraga dengan menggunakan gaun. "Elia, kau berolahraga di ruang mana? Tempat gym? Kan ada di lantai bawah, sedangkan kau baru saja datang." "Aku berlari menuruni anak tangga Ibu Leona, bukankah itu sama saja dengan berolahraga ya?" sahut Elia kemudian balik bertanya. Mata Elia mengerjap saat ibu mertuanya terbengang menatapnya. Dia bingung sendiri karena tak merasa kalau perkataannya ada yang salah. "Ibu Leona, kenapa menatapku seperti sedang melihat hantu sih? Itu terlihat aneh," tanya Elia polos. Leona berdehem pelan. Dia yang biasanya selalu membuat orang lain tidak berani berkata-kata, sekarang di tangan menantunya sendiri dia dibuat seperti orang bodoh. Kepolosan menantunya mampu membuat seorang jenderal besar sepertinya diam tak berkutik. "Nak, kenapa kau harus berlarian di tangga? Di rumah ini kan ada lift," tanya Leona dengan suara yang sangat lembut. Was-was itu yang Leona rasakan saat menantunya tersenyum malu-malu sembari menyelipkan rambut ke belakang telinga. Leona khawatir kalau menantunya akan kembali memberi jawaban polos yang akan membuat lidahnya membeku. "Aku tidak tahu bagaimana cara menggunakan lip, Ibu Leona. Terlalu banyak tombol di sana," jawab Elia dengan polosnya. "Benar kan? Apa yang Leona khawatirkan?" Jawaban polos menantunya ini benar-benar membuatnya tidak tahu lagi harus berkata apa. Di zaman modern seperti ini, kenapa masih ada orang yang tidak bisa menggunakan lip? Hanya Tuhanlah yang tahu. Elia, ini sudah siang. Kau belum makan kan?" tanya Leona mengalihkan pembicaraan. Elia mengangguk. Dia patuh saat ibu mertua menarik tangannya menuju ruang makan. "Ibu Leona tahu tidak kenapa Kak Iel tidak membangunkan aku tadi pagi?" "Suamimu bilang pada ibu katanya dia tidak tega untuk membangunkanmu. Kau tertidur dengan sangat pulas," jawab Leona. "Begitu ya? Memang benar sih kalau semalam aku nyenyak sekali tidurnya. Tubuhku sakit semua, Ibu Leona. Tulang-tulangku seperti remuk gara-gara Kak Iel," sahut Elia sembari duduk di kursi. Satu orang pelayan segera maju untuk mengambilkan makanan untuk nyonyanya, namun tindakannya itu dicegah oleh Elia. "Ibu Leona, boleh tidak kalau aku makan siang di kantor Kak Iel saja? Tiba-tiba aku ingin melihatnya," ucap Elia tersipu. Leona tersenyum. Dia bisa melihat kalau sebenarnya ada cinta di mata menantunya polos ini. Hanya saja di pemikirannya yang masih sangat murni membuat Elia belum bisa menyadari perasaannya sendiri. "Tentu saja boleh, sayang. Bersiaplah, ibu akan meminta beberapa pengawal untuk menemanimu pergi ke sana." "Kenapa harus dikawal, Ibu Leona? Aku kan bukan ingin berangkat berperang," sahut Elia heran. Para pelayan tercengang kaget mendengar perkataan Elia. Mereka tak habis pikir dengan ketidaktahuan Elia tentang keamanan di rumah ini. Sementara Leona, dia hanya bisa diam sambil terus menarik napas dalam-dalam. Dia yang hanya ingin mengatur keamanan demi melindungi keselamatan menantunya, malah disalahartikan sedang mengatur pengawalan untuk berperang. Kecerdasannya seperti tidak berguna di hadapan menantunya yang sekarang tengah menatapnya polos. "Dikawal bukan berarti berangkat perang, sayang," ucap Leona sabar menjelaskan. "Tapi sebagai istri dari seorang pengusaha besar, sudah seharusnya menerima pengawalan dengan sangat ketat. Itu dilakukan agar terhindar dari serangan musuh yang bisa datang tiba-tiba. Apa kau mau membuat suamimu khawatir, Gabrieli bisa menggila jika sampai terjadi sesuatu padamu." Elia menyimak dengan seksama penjelasan ibu mertuanya. Sebenarnya bukan hanya di sini saja, di rumah suaminya pun begitu. Dia ingat saat ingin bermain di rumahnya Lepi, belasan pengawal ikut menemaninya datang ke sana. Meskipun risih, tapi Elia tidak berani melakukan protes pada suaminya. Jawabannya akan sama dengan apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya barusan. "Aku akan menurut saja, Ibu Leona. Aku tidak mau membuat Kak Iel khawatir." Leona mengangguk lega. Meskipun sering membuat orang lain jantungan, menantunya ini ternyata adalah seorang gadis yang sangat patuh. Sudah sulit ditemukan di zaman sekarang wanita yang masih mau menuruti pada perintah orang tua. Karena Leona sendiri memiliki anak gadis yang suka bersikap seenaknya. Tapi itu dulu, sekarang anak gadisnya sudah berubah.
Ibu Leona, kenapa murung? Aku salah bicara ya? Tanya Elia merasa tak enak. Tidak sayang, ibu hanya teringat dengan Geri Jelly. Dia terus bersedih karena bibinya belum tersadar dari koma. Jawab Leona serasa tersenyum tipis. Alia tanggap. Dia lalu berjalan menghampiri ibu mertuanya. Ibu jangan sedih ya. Aku yakin Ijal pasti sanggup melewati ini semuanya. Bibinya pasti akan segera sembuh. Leona mengangguk. Dia lalu menggenggam tangan mungil Elia yang sedang mengelus bahunya. Keningnya mengernyit. Elia, kau terluka? Hanya sedikit melepuh saja Ibu Leona. Tidak parah kok, jawab Elia sambil mengacungkan kedua jarinya yang terbungkus perban. Kemarin sore aku berniat memasak udang, tapi karena aku bodoh jadi aku memasak tanganku sendiri, Ibu Leona. Hehehe. Para pelayan yang masih ada di sana rasanya seperti ingin mati saat nyonya pemilik rumah menatap dingin ke arah mereka. Mereka sangat takut akan dipersalahkan atas apa yang menimpa nyonya kecil ini. Apa sekarang kalian sudah berubah menjadi pemalas? Iya. Bagaimana bisa kalian membiarkan menantuku terluka seperti ini? Sentak Leona marah. Maafkan kami nyonya. Kemarin kami, Ibu Leona, kenapa memarahi kakak-kakak ini? Mereka tidak salah loh. Jadiku jadi gendut begini karena aku tidak tahu bagaimana cara memasak yang benar. Aku itu sangat bodoh Ibu Leona, iya kan? Tanya Elia menyela perkataan para pelayan. Kaku, itu yang sekarang terjadi di tubuh para pelayan. Yang benar saja, masa iya mereka harus mengakui di hadapan nyonya pemilik rumah kalau menantunya itu bodoh? Bukankah itu sama artinya dengan berhasil selamat dari gua harimau tetapi masuk ke mulut singa? Benar-benar. Leona menghela napas pelan. Dia lalu memijit keningnya yang mendadak berdenyut nyeri. Gabrieli, sepertinya tekanan darah ibu naik karena kepolosan istrimu. Sebenarnya, dari mana kau memungut gadis kecil ini? Rasanya ibu ingin menyerah saja. Ambilkan kotak obat, perintah Leona pada pelayan. Elia, duduklah, ibu akan mengganti perban di tanganmu yang gendut ini. Satu pelayan segera menarik kursi untuk nyonya kecil mereka. Dengan patuh Elia segera duduk di sana lalu memperhatikan tangan ibu mertuanya yang mulai membuka bungkus perban. Tanganmu sangat langsing seperti lidi. Di bagian mananya yang kau sebut gendut, Tanya Leona lembut. Jariku menggendut karena dibungkus perban Ibu Leona, jawab Elia enteng. Oh begitu ya, sahut Leona dengan tampang menderita. Elia mengangguk. Dia mendesis pelan saat merasakan perih di bagian kulit jarinya yang melepuh. Ambilkan air hangat. Tahan sebentar Elia, lukanya jadi menempel karena terlambat membukanya. Ucap Leona cemas sambil meniupi luka di jari menantunya. Kedua sudut bibir Elia tertarik ke atas membentuk suatu senyuman. Senyum yang memperlihatkan betapa dia merasa nyaman mendapat kasih yang begitu hangat dari ibu mertuanya. Matanya berkaca-kaca, terharu karena keluarga suaminya mau menerima kehadirannya tanpa memandang status. Astaga Elia, kenapa kau menangis? Apa lukanya sakit sekali? Tanya Leona kaget melihat mata menantunya berkaca-kaca. Aku belum menangis Ibu Leona, air mataku masih menyangkut di sini, jawab Elia sambil menunjuk kelopak matanya sendiri. Leona tergelak, tak ingin terlihat bodoh, dia kembali fokus pada luka di jari menantunya. Begitu pelayan datang, dengan telaten Leona mengobati luka tersebut. Sesekali dia juga meniupnya saat mendengar desihan lirih Elia yang sedang menahan perih. Nah, sudah selesai. Hati-hati saat mandi, jangan biarkan lukanya terkena air dulu. Elia mengangguk, dia lalu tersenyum manis sambil menatap perban di jarinya. Jadi seperti ini ya jika mendapat perhatian dari seorang ibu. Rasanya hangat, benar-benar sangat hangat. Hati Leona bergetar mendengar perkataan Elia. Tak mau terbawa perasaan, dia lalu meminta pelayan untuk segera menyiapkan bekal makan siang yang akan dibawa menantunya ke perusahaan. Lalu setelah itu, Leona meminta Hansen untuk mengatur beberapa pengawal yang akan ikut pergi bersama menantunya ke grup Ma. Drama Patricia. Patricia menggeretakkan gigi saat ayah dan kakeknya datang ke ruangannya. Dia sudah sangat muak karena sejak semalam dia terus mendapat makian dari kedua orang ini. Apa kau sudah tahu di mana letak kesalahanmu, Patricia? Tanya Brian dingin. Sudah ayah, maaf. Aku semalam sedikit agresif pada tuan muda. Itu terjadi karena aku terlalu senang melihatnya benar-benar datang ke rumah. Jawab Patricia dengan tangan terkepal kuat.
Alasan apa itu? Aku sangat mengenalmu, Cia. Kau bukan wanita yang mudah bertindak tanpa memikirkan resikonya terlebih dahulu. Dan kelakuanmu semalam benar-benar membuatku sangat malu. Apa yang akan dipikirkan oleh Tuan Muda Gabrieli terhadap keluarga kita setelah ini? Dia pasti akan mengatakan pada keluarganya kalau putri dari keluarga Yong tidak memiliki moral yang baik. Omel Brian tegas. Pandangan mata Patricia menurun saat Brian menatapnya tajam. Dia merasa sangat sakit hati karena terus dikatai seperti ini. Memangnya salah kalau dia ingin memberikan sedikit perhatian pada Gabrieli. Toh seandainya Ares tidak mengacaukan rencananya, ayah dan kakeknya lah yang akan merasa paling bahagia jika dia berhasil menjadikan Gabrieli sebagai miliknya. Nasibnya saja yang sedang sial karena bukannya untung, dia malah harus menerima kenyataan kalau dirinya dipermalukan oleh asisten pria yang sedang dia incar. Lalu, ayah dan kakek ingin aku bagaimana sekarang? Aku sudah mengaku salah, tapi kalian terus saja memojokkan aku. Kesal Patricia hampir menangis. Jangan kalian pikir hanya kalian saja yang merasa malu. Aku juga sangat malu, ayah, kakek. Apa kalian pernah berpikir mau ditaruh di mana wajahku nanti saat bertemu dengan Gabrieli? Perusahaan kita masih terikat kontrak dengan perusahaannya, dan aku ditunjuk sebagai penanggung jawabnya. Apa kalian memikirkan rasa malu yang harus aku tanggung nanti? Tidak kan? Kalian berdua hanya mementingkan diri kalian saja, sama sekali tidak benar-benar peduli padaku. Hanya karena kesalahan seperti ini saja kalian tidak berhenti menghakimiku, seolah aku ini adalah tersangka dari sebuah kasus besar yang sangat memalukan. Kalian jahat. Brian dan Karim terpaku. Mereka tidak menyangka kalau Patricia akan meluapkan isi hatinya sampai seperti itu. Aku tahu aku salah, tapi haruskah kalian merendahkan aku sampai seperti ini? Ya, aku memang menyukai Gabrieli, dan itu adalah fakta yang tidak bisa kutolak. Semalam aku hanya ingin memberinya sedikit perhatian, tidak lebih. Tapi Ares, dia sengaja mempermalukan aku di hadapan kalian semua. Dan kalian lebih mementingkan perasaan mereka daripada menanyakan bagaimana perasaanku sekarang. Apa ini karena aku hanya orang luar yang tidak sengaja menerima karunia Tuhan? Iya. Meski terenyuh dengan perkataan Patricia, nyatanya hal itu tak membuat Brian bergeming. Dia memang merasa sedikit kasihan, tapi tidak sampai membuat hatinya tergerak untuk datang memeluknya. Brian hanya duduk diam sambil menatap ke arah Patricia yang sedang menangis terseduh-seduh. Patricia, kakek dan ayahmu tidak bermaksud seperti itu. Kami hanya merasa sedikit kecewa padamu, ucap Karim sambil berjalan menghampiri cucu kesayangannya. Hicks tidak perlu menghiburku, kakek. Aku sadar siapa aku di mata kalian, sahut Patricia sesegukan. Karim langsung merengkuh tubuh cucunya yang sedang menangis itu. Dia lalu membelai rambutnya dengan sayang. Kakek minta maaf ya jika perkataan kami sudah membuatmu bersedih. Jangan menangis lagi, oke? Patricia diam di pelukan kakeknya, tanpa ada yang menyadari saat ini di bibirnya muncul seringai licik. Dia tentu saja hanya berpura-pura terluka. Mana mungkin dia rela meneteskan air mata jika tidak menginginkan sesuatu. Dia punya tujuan sendiri dan yang dikatakan oleh ayahnya tadi sangatlah benar kalau dia bukan tipe wanita yang akan sembarangan mengambil tindakan tanpa memikirkan resikonya terlebih dahulu. Patricia sengaja menangis seperti ini dengan tujuan ingin mengambil seluruh perhatian kakek dan ayahnya agar dia bisa dengan mudah membalikkan nama grup Yong menjadi atas namanya. Tidak apa-apa, kek. Aku hanya merasa kecewa pada diriku sendiri karena sudah mempermalukan kalian di hadapan Gabrieli. Aku berjanji apapun caranya, aku pasti akan membuat pandangan Gabrieli terhadap keluarga kita berubah. Aku menyukainya dan aku ingin dia menjadi suamiku. Boleh kan? Karim terdiam. Dia lalu melihat ke arah putranya yang diam tak bersuara. Putrimu ingin Gabrieli menjadi suaminya. Apa pendapatmu? Aku tidak memiliki pendapat apapun, ayah. Terserah dia saja, yang penting dia harus berhasil membuat pandangan rendah Tuan Muda Gabrieli terhadap keluarga kita berubah. Aku tidak mau hubungan kami rusak hanya karena perbuatan Patricia semalam. Jawab Brian tak peduli. Baik ayah, aku mengerti. Timbal Patricia. Kalau begitu sekarang aku akan pergi ke Grupma untuk meminta maaf pada Gabrieli. Semoga saja kebodohanku tidak berdampak pada kerjasama perusahaan kita. Brian mengangguk. Pergilah, jangan lupa membeli buah tangan untuknya. Patricia mengangguk. Dia lalu melepaskan diri dari pelukan kakeknya. Jangan khawatir, kek. Aku baik-baik saja. Maaf kalau tadi aku bicara sembarangan. Itu hanya luapan dari kekalutanku. Tolong jangan diambil hati ya, ucap Patricia saat melihat tatapan cemas di mata kakeknya. Baiklah,
Kau hati-hati di jalan, sahut Karim pelan. Pasti, kakek, ayah, aku pergi dulu. Karim dan Brian mengangguk, mereka menatap kepergian Patricia dengan berbagai macam pertanyaan yang berkecambuk di dalam benak mereka. Apa kau yakin gadis itu akan berhasil dengan tujuannya, Brie? Tanya Karim. Entahlah ayah, aku tidak tahu, kita hanya bisa berharap semoga kedatangannya ke grup Ma bukanlah tindakan yang salah. Tuan muda Gabrieli terkenal sulit jika sudah mengetahui kebobrokan dari rekan bisnisnya. Yuk Brian sambil berjalan keluar dari ruangan itu. Karim menghela napas dalam. Dia sebenarnya cukup kaget saat Patricia berkata kalau dia menyukai Gabrieli. Jujur saja Karim sangat berharap kalau yang akan menikah dengan pewaris itu adalah Eleanor, cucu kandungnya. Tapi apa daya, bahkan sampai sekarang orang suruhannya masih belum bisa menemukan keberadaan cucunya itu. Sementara itu, di luar grup Young, Patricia tengah tertawa terbahak-bahak di dalam mobilnya. Dia merasa sangat puas karena sudah berhasil membuat kedua pria itu tak berkutik di hadapannya tadi. Hahaha, jangan harap kalian bisa merendahkan seorang Patricia Foster. Ups, bukan Patricia Foster, melainkan Patricia Young. Asal kalian tahu, otakku menyimpan 1000 tipu muslihat yang bisa membuat kalian menjadi tak berdaya. Seperti tadi, kalian langsung terpaku begitu aku memainkan drama seorang anak yang sedang terluka. Hahaha, ekspresi kalian lucu sekali. Seandainya aku tidak sedang menginginkan sesuatu, aku pasti akan langsung menertawakan kalian saat itu juga, ucap Patricia puas. Sambil terus tertawa, Patricia melajukan mobilnya menuju sebuah toko kue. Dia ingin membelikan makanan itu sebagai buah tangan untuk pria yang ingin dijumpainya. Dengan langkahnya yang anggun, Patricia berjalan masuk ke dalam toko tersebut. Dia tersenyum ramah saat seorang karyawan datang menyapa. Selamat datang, Nona. Ada yang bisa saya bantu? Aku ingin membeli cake yang bisa membuat orang bersedia untuk berbaikan. Apakah ada? Tanya Patricia bergurau. Tentu saja ada, Nona. Apakah ini untuk someone yang spesial? Ledek si karyawan toko. Iya, cake itu akan kuberikan pada orang yang sangat spesial, sahut Patricia menanggapi. Baiklah, karena cake itu akan diberikan pada orang yang sangat spesial, maka harus orang terbaik yang membuatnya. Tolong Nona tunggu sebentar, cake-nya akan segera siap. Patricia mengangguk. Dia kemudian duduk di salah satu kursi sambil mengotak-atik ponselnya. Tak lama kemudian, cake pesanannya pun siap. Setelah membayar, Patricia bergegas pergi meninggalkan toko kue tersebut. Brooke, maaf tuan, aku sedang buru-buru, permisi, ucap Patricia saat tidak sengaja menabrak seorang pria yang ingin masuk ke dalam toko kue. Pria yang tadi ditabrak Patricia tersenyum aneh sambil melihat ke arahnya. Ada sorot kehausan di sana. Cantik, sangat cantik. Aku suka wanita cantik, gumamnya.